Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Teman-teman mahasiswa FTIK YIN Pekalongan, Prodi PAI. Alhamdulillah, puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmat iman Islam, kesehatan, kekuatan, sehingga pada kesempatan yang baik ini saya bisa hadir secara virtual untuk menyampaikan perkuliahan perdana kita untuk mata kuliah usul fikih. Teman-teman mahasiswa yang berbahagia, untuk mengawali perkuliahan ini nanti saya akan menyampaikan kontrak perkuliahan, juga terkait dengan pengantar kuliah kita, hal-hal terkait dengan apa saja nanti yang perlu teman-teman mahasiswa persiapkan untuk perkuliahan usul fikih. Baik, untuk mengawali ini tidak ada salahnya saya untuk sekedar memperkenalkan diri sebagai pengampu mata kuliah usul fikih. Sebagaimana di jadwal tentu sudah tertera identitas saya, nama saya yaitu Imam Faizin, dan ini sekilas ya, informasi terkait dengan identitas saya, mulai dari pendidikan. Saya S1 di UIN Sunan Kalijaga, kemudian S1 juga di STAI Salahuddin Al-Ayyubi, kemudian S2 di UIN Wali Songo, dan saat ini saya juga masih kuliah S2 juga, mengambil konsentrasi pendidikan dasar. Baik, untuk penugasan saya sebagai dosen tidak tetap FTIK YIN Pekalongan. Kemudian terkait dengan komunikasi, bisa nanti menghubungi kontak saya terkait dengan hal-hal perkuliahan kita melalui nomor HP 085642806661, kemudian email ifaizin@gmail.com untuk keperluan barangkali nanti terkait dengan tugas-tugas yang harus dikirim ya lewat email. Kemudian juga ada alamat ya tempat tinggal saya di Desa Sampeh ya. Jadi kalau dari kampus Rawalaku kurang lebih ya 3 km lah ya, tidak jauh. Baik, teman-teman mahasiswa yang berbahagia, untuk selanjutnya langsung saja saya ingin menyampaikan deskripsi ya, mata kuliah usul fikih. Jadi mata kuliah usul fikih ini sebagai mata kuliah keprodian ya, PAI dengan bobot 2 SKS dengan prasyarat adalah mata kuliah fikih ibadah. Jadi untuk waktu perkuliahan kita 2 SKS berarti 100 menit ya. Nah, adapun yang perlu teman-teman mahasiswa ketahui bahwa mata kuliah usul fikih ini adalah ilmu ya yang membahas terkait dengan dalil, hukum, kaidah, dan ijtihad yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi mata kuliah usul fikih ini dalam konteks ranah ilmu keislaman termasuk ilmu dasar yang diposisikan sebagai ilmu alat, yaitu sebagai kerangka metodologis ya untuk merumuskan dan menemukan hukum Islam. Nah, problematika hukum Islam yang berkembang di tengah-tengah masyarakat tentu dari hari ke hari ya tentunya kompleks ya, seiring dengan majunya juga peradaban manusia. Nah, problematika hukum yang hadir di tengah masyarakat dalam kenyataannya tentu membutuhkan jawaban hukum, khususnya masalah-masalah hukum kontemporer yang secara normatif atau tekstual tidak dijelaskan status hukumnya. Nah, usul fikih ini adalah ilmu yang kemudian menjadi instrumen utama untuk pembentukan dan pengembangan hukum Islam. Nah, posisi penting dari
mata kuliah usul fikih ini adalah untuk membekali mahasiswa dalam menjawab masalah hukum ya, dengan berdasarkan pada basis argumentasi rasional, metodologis, dan sesuai dengan landasan syariat. Nah, mata kuliah usul fikih ini tentu penting diberikan kepada kepada mahasiswa ya, sebagai bekal untuk kemudian terjun di masyarakat, berkecimpung di masyarakat, karena dengan mempelajari usul fikih di samping secara teoritis maupun secara metodologis ya, menguasai teori-teori usul fikih yang sudah dijelaskan oleh para ahli usul, itu juga kemudian teman-teman mahasiswa dapat mengimplementasikan di masyarakat, khususnya dalam menjawab berbagai persoalan keagamaan dan keislaman yang itu belum ada rumusannya dalam Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga diharapkan hukum Islam ini menjadi responsif kapanpun, dimanapun ya, ia berinteraksi dengan masyarakat. Itu yang kemudian diharapkan dengan adanya mata kuliah usul fikih. Baik, untuk selanjutnya terkait dengan capaian pembelajaran ya, capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran dari mata kuliah usul fikih diantaranya yang pertama yaitu mahasiswa diharapkan dapat memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, kontekstual, ya, konseptual, ya, prosedural, dan metakognitif ya, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang usul fikih. Kemudian mahasiswa memiliki keterampilan dan sikap positif untuk mengembangkan, menerapkan, mengelola, dan menilai sumber belajar, proses belajar, sistem belajar yang berwawasan kemanusiaan, kebangsaan, dan keislaman untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. Nah, ini capaian pembelajaran dari mata kuliah usul fikih. Adapun capaian dari prodi ya, itu juga sudah nanti saya sampaikan atau saya tulis secara lengkapnya ya, di rencana pembelajaran semester. Nanti diinformasikan terkait dengan file, nanti akan saya kirim lengkapnya. Baik, untuk selanjutnya terkait dengan materi-materi perkuliahan dari usul fikih, kita ada 16 kali pertemuan dengan 2 kali ujian, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester, sehingga praktis kita untuk materi itu ada 14 kali pertemuan dengan satu awal ya di kontrak perkuliahan kita, kemudian materi utuhnya ada 13 ya. Diawali nanti pertemuan kedua kita akan membahas terkait dengan konsep dasar usul fikih, kemudian pertemuan selanjutnya kita akan berdiskusi terkait dengan sejarah perkembangan usul fikih, kemudian kita akan membahas terkait dengan sumber hukum Islam yang utama, ada Al-Quran dan Hadis, kemudian dilanjutkan di pertemuan selanjutnya yaitu terkait dengan sumber hukum Islam, ijma dan qiyas. Kemudian sumber hukum Islam yang ini diperselisihkan ya, yaitu diantaranya ada istihsan dan istisab ya, ini sebagai metode istinbat hukum Islam. Kemudian juga ada maslahah mursalah dan urf, ini nanti akan juga kita diskusikan. Kemudian ada pembahasan terkait dengan metode istinbat hukum Islam, ada Sa'd ad-Dhari'ah, ada Madhhab Sahabi, dan Syarh man qablana. Nah, kemudian kita akan membahas juga terkait dengan hukum syara' ya, istilah hukum, ada hakim, ada mahkum fi, ada mafhum alaih ya. Kemudian juga terkait dengan apa itu hukum taklifi dan hukum wada'i ya. Dan pembahasan selanjutnya kita akan mendiskusikan terkait dengan materi ta'arud al-adilah, kemudian juga pembahasan terkait dengan
ijtihad, taklid, ittiba, dan taufik. Kemudian di pertemuan selanjutnya kita akan membahas terkait dengan konsep maqasid asy-syariah, ya. Dan pada pertemuan terakhir yaitu terkait dengan materi yaitu kaidah-kaidah usuliyah. Baiklah, ini teman-teman mahasiswa terkait dengan materi-materi perkuliahan untuk mata kuliah usul fikih. Baik, untuk selanjutnya terkait dengan bahan bacaan, ya, untuk referensi dari mata kuliah usul fikih. Jadi banyak sekali sebenarnya referensi yang dapat teman-teman nanti gunakan, ya. Di antaranya ada beberapa buku pokok yang ini sebenarnya adalah karya ulama, ya, dari Arab, ya, yang terkenal. Ada Abdul Wahab Khalaf, ada Muhammad Abu Zahra, dan ini adalah buku-buku terjemahannya, ya. Jadi kitab aslinya juga ada. Kalau mau menggunakan kitab aslinya monggo. Nah, ini saya hanya memperlihatkan untuk referensi yang berbahasa Indonesia, ya. Ini adalah terjemahan dari kitab asli usul fiqh, ya, karya Abdul Wahab Khalaf, ya. Ini Abu Zahra, ya, juga terkait dengan usul fiqh, ya, usul fikih. Oke. Ini adalah buku-buku pokoknya, ya. Ini Abdul Wahab Khalaf sama, hanya beda penerbit saja untuk karya terjemahan, ya, dari kitab Arabnya. Baik, untuk selanjutnya ada buku-buku yang lain bisa digunakan. Ada usul fiqh karyanya Firdaus, ya. Ini penerbitnya dari Raja Garavindo Persada. Kemudian ada Rahmat Syafi'i, ya, ilmu usul fikih Pustaka Astia. Kemudian ada bukunya Romli, ya, pengantar ilmu usul fikih. Ini juga bisa digunakan untuk bahan bacaan karyanya Amir Syarifuddin, ya, usul fikih 1-2. Untuk bahan bacaan yang lain juga bisa digunakan karyanya Suwarjin, usul fikih, kemudian karyanya Dedi Supriyadi, usul fikih perbandingan, kemudian Jamal Makmur Asmani, ada usul fikih juga. Kemudian karyanya Asmawi, ya, perbandingan usul fikih, kemudian Sabiuddin Sidik, ya, usul fikih, dan Satria Effendi M. Zain juga bukunya tentang usul fikih. Ini diantaranya beberapa bahan bacaan referensi yang bisa digunakan oleh teman-teman mahasiswa, dan bisa juga dengan buku-buku yang lain yang terkait dengan mata kuliah kita usul fikih juga bisa digunakan. Nah, nanti yang utama itu yang tadi ada karyanya Abdul Wahab Khalaf, ya, yang di awal itu sebagai rujukan utama, ya, untuk usul fikih ini. Meskipun buku-buku yang lain juga itu mendukung, ya, untuk pembelajaran mata kuliah usul fikih, ya. Silakan nanti teman-teman bisa, ya, membacalah, ya, di antara referensi-referensi yang saya sampaikan ini untuk bisa menjadi bahan bacaan terkait dengan mata kuliah usul fikih. Baiklah, untuk selanjutnya terkait dengan strategi pembelajaran kita. Jadi media nanti yang kita gunakan, ya, ada beberapa. Di antaranya kita menggunakan e-learning YN Pekalongan, ya. Kemudian kita menggunakan media Zoom meeting, Google Meet, kemudian YouTube, ya, YouTube untuk video-video perkuliahan nanti saya upload di YouTube. Kemudian ada perkuliahan kita bisa menggunakan WA Group juga, ya, dengan media PowerPoint dan lain-lainnya juga. Baik, kemudian untuk proses pembelajaran kita, perkuliahan kita, metodenya dengan ceramah, diskusi, sharing informasi, tanya jawab, ya. Dan nanti kita tentu banyak dengan diskusi, ya, terkait dengan materi-materi yang nanti kita
ke depan akan bersama-sama kita diskusikan. Kemudian model pembelajaran adalah student active learning, artinya teman-teman mahasiswa diharapkan yang lebih aktif ya dalam perkuliahan, artinya dari beberapa model proses pembelajaran tentu diharapkan teman-teman akan lebih aktif terutama dalam sesi-sesi diskusi dan sharing informasi. Kemudian terkait dengan kriteria penilaian dari mata kuliah usul fikih yang saya ampu, ada 6 kriteria yang menjadi penilaian, ya, ada kehadiran, ada tugas, ada partisipasi, ada UTS, UAS, dan lain-lain. Dan ini ada bobot skor masing-masing yang totalnya adalah 100% ya. Nah, kita awali yang pertama dari kriteria kehadiran yang 10%, artinya teman-teman mahasiswa diharapkan bisa mengikuti perkuliahan dengan baik ya, pertama bisa hadir 100% ya. Kalau kita ada 16 kali pertemuan dengan UTS UAS, maka diharapkan teman-teman juga bisa mengikuti secara full ya. Nah, tapi kalau kemudian memang ada halangan ya, ada udzur yang itu tidak bisa ditinggal ya, tidak apa-apa. Tetapi yang perlu teman-teman ketahui bahwa ada kriteria minimal yang harus teman-teman ketahui, bahwa minimal kehadiran adalah 75%. Maka kalau dari 16 kali pertemuan, paling tidak teman-teman hadir 12 kali pertemuan, itu sudah termasuk UTS dan UAS ya. Jadi 4 kali boleh tidak hadir ya. Nah, tapi tentu itu akan mempengaruhi skor dari kehadiran ini ya, karena kalau dihitung 16 kali pertemuan maka 100 dibagi 16, maka skor setiap pertemuan itu adalah 6,25. Yang itu kemudian ditotal, kemudian dihitung dengan persentase kehadiran 10%. Ya, jadi ada kontribusi terhadap nanti penilaian akhir. Jadi kehadiran juga sangat penting ya untuk teman-teman ketahui. Dan untuk toleransi keterlambatan, sebenarnya ini berlaku ketika kita kuliah tatap muka, tetapi karena kita online tentu kehadiran ini ya fleksibel ya, artinya kadang kalau kita menggunakan media Zoom meeting, media atau Google Meet ya, karena berbagai mungkin terkait dengan mungkin sinyal ya atau hal-hal lain, sehingga mungkin toleransi keterlambatan ini ya tidak bisa diterapkan ya secara kemudian 15 menit harus ya, tidak juga. Jadi fleksibel ya. Artinya ketika kita menggunakan media seperti Zoom meeting, tentu itu juga bisa mengalami ya hal-hal misalnya kendala sinyal dan sebagainya sehingga susah masuk ya. Yang penting teman-teman sudah berusaha ya untuk mengikuti perkuliahan ya, baik di media-media online Zoom meeting atau mungkin lewat WA group. Yang penting diharapkan mahasiswa memang mengikuti perkuliahan ini dengan baik ya. Baik, untuk selanjutnya terkait dengan tugas-tugas ini bobotnya 20%, dan tugas ini terdiri dari kuis atau curah pendapat ya, yang nanti itu biasanya saya diadakan ya di e-learning ya. Terkait dengan kuis-kuis itu nanti biasanya lewat e-learning. Kemudian ada juga tugas untuk penulisan makalah, dan ini nanti bentuknya adalah kelompok. Untuk pembagian kelompok nanti saya informasikan secepatnya ya. Dan ini yang kemudian harus diperhatikan oleh mahasiswa terkait tugas-tugas ini yang bobotnya juga
cukup besar ya, yang 20%, sehingga diharapkan teman-teman mengikuti dan mengerjakan setiap tugas-tugas yang saya berikan. Kemudian keaktifan itu 10%, artinya teman-teman atau partisipasi ya, itu sama dengan keaktifan, jadi keterlibatan aktif dalam diskusi. Jadi partisipasi itu artinya keaktifan, keterlibatan aktif dalam diskusi, baik bertanya, menyanggah, memberikan alternatif jawaban, ya, mengoreksi jawaban dan lainnya. Dan tentunya setiap pertanyaan dan jawaban itu dinilai berdasarkan relevansinya dengan tema makalah. Jadi ada hubungannya, ada relevansinya dengan makalah, sehingga itu yang kemudian dinilai ya, terkait dengan partisipasi ya, keaktifan yang 10% skornya. Baik, kemudian ujian tengah semester ini nanti biasanya dilaksanakan secara mandiri oleh dosen yang bersangkutan, dan nanti juga biasanya terjadwal ya, ada jadwalnya untuk ujian tengah semester, biasanya setelah pertemuan ke-7 ya, jadi pertemuan ke-8 ya, untuk UTS. Ini bobotnya 25%, kemudian ujian akhir semester ini bobotnya 30%. Biasanya ini juga ada jadwal secara terpusat, tapi karena ini kita masih daring pada semester ini, tentu ini juga nanti kebijakannya diserahkan ke dosen masing-masing, tetapi juga jadwalnya tentu sudah terpusat ya dari akademik. Baik, ini terkait dengan ujian akhir semester ya, tidak ada ujian susulan bagi yang tidak mengikuti ujian karena keteledoran mahasiswa ya. Nah, tetapi kemudian kalau ada izin ya, ada utur yang itu bisa kemudian ada izin tertulis ya, tentu itu masih bisa untuk mengikuti ujian ya. Kemudian mahasiswa yang menyontek dalam ujian dan dibuktikan oleh berita acara ujian secara otomatis dinyatakan tidak lulus. Ya, mencontek di sini ya berlaku untuk plagiasi ya, terhadap jawaban dari teman satu kelas atau teman di lain kelas ya. Baik, ini terkait dengan ujian akhir semester. Kemudian hal lain-lain ini terkait dengan aspek non akademis ya, ini skornya 5% dari total kriteria penilaian. Nah, aspek-aspek non akademis ini terkait dengan sikap, bagian ya, ketepatan masuk, komunikasi, dan hal-hal lain terkait dengan etika ya. Oke, baik. Kemudian nilai akhirnya nanti kriterianya seperti ini ya, jadi sama dengan mata kuliah yang lain karena ini adalah kriteria dari kampus ya, seperti ini. Jadi untuk mendapatkan nilai akhir A itu secara angka skornya 81 ke atas ya. Nah, kalau B plus itu antara 71 sampai 80, B 66 sampai 70 dan seterusnya. Ya, ini adalah nilai akhirnya, angka maupun huruf ya. Baik, untuk selanjutnya terkait dengan tugas ya, tadi saya sampaikan bentuk tugas, ada tugas kuis, ada juga tugas penulisan makalah. Nah, untuk penulisan makalah ya, kriteria tugas makalah nanti teman-teman, karena kita semester ini masih daring ya, online, sehingga nanti ada 3 yang harus dibuat untuk tugas makalah. Yang pertama yaitu membuat makalah dalam bentuk file ya, Word maupun PDF ya. Jadi Word atau di convert ke PDF. Kemudian juga membuat slide presentasi, dan kemudian teman-teman membuat presentasi dengan video ya, rekaman video, dan nanti teman-teman juga bisa langsung di upload ya di YouTube ya, atau juga bisa langsung dikirim ke saya, nanti saya upload di YouTube saya juga bisa ya. Jadi ini nanti untuk tugas makalah yang harus dikerjakan ya, dibuat oleh mahasiswa ya, ada 3 ini.
Baik, untuk diskusinya nanti kita fleksibel, nanti diskusinya bisa lewat Zoom meeting juga atau juga bisa melalui WA group ya. Tapi untuk yang pokok ini harus teman-teman nanti buat ya, dan tugas makalah ini nanti kelompok ya, tidak sendiri-sendiri, tidak individu tapi kelompok. Baik, untuk selanjutnya terkait dengan ketentuan penulisan makalah. Jadi untuk makalah ini ada ketentuan yang harus teman-teman nanti perhatikan ya, dan ini sifatnya sebenarnya tidak wajib ya. Artinya kalau teman-teman mengikuti ya teknik penulisan makalah sebagaimana yang saya sampaikan ini, tentu ini berpengaruh terhadap skor ya. Kalau mengikuti aturan ini tentu skornya ya maksimal ya. Kalau tidak tentu ya ada pengurangan skor gitu ya. Nah, misalnya terkait dengan panjang tulisan minimal 10 halaman, tidak termasuk cover dan daftar pustaka. Jadi kalau termasuk cover dan daftar pustaka itu berarti ada 12 halaman ya. Kemudian spasinya adalah 1,5 untuk kertas ukuran A4 kuarto. Kemudian jenis fontnya adalah Times New Roman ukuran 12 ya, margin atas 4, bawah 3, kiri 4, kanan 3. Kemudian menyantumkan rujukan dengan menggunakan footnote ya, footnote ya, dan kemudian tata cara menulis footnote ya sesuai dengan penulisan karya tulis ilmiah. Jadi dari pengarang, judul buku, tempat penerbitan ya, tempat penerbit ya, penerbitan, tahun, halaman rujukan. Nah, kemudian juga tentu ada daftar bacaan referensi di akhir ya. Tuh. Kemudian isi tulisan ya, ada cover, pendahuluan, pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Ini ya. Nah, makalah dinilai berdasarkan konten, bahasa yang digunakan, dan alat logisnya. Tuh, kemudian ya, ini terkait dengan kisi-kisi penilaian makalahnya. Ya, jadi ada beberapa kriteria penilaian makalah. Yang pertama yaitu terkait dengan kelengkapan makalah, mulai dari isinya ya, jelas dan runtut. Ya, minimal yang 10 halaman isi tadi ya, 12 dengan cover dan daftar pustaka. Kemudian menggunakan minimal 4 buku yang dirujuk secara proporsional. Ya. 4 buku yang dirujuk secara proporsional ya. Kemudian kalau mau menggunakan jurnal ya, jurnal artikel ya, itu bisa, tetapi untuk yang model website blog ya, itu tidak diperkenankan ya menggunakan rujukan atau referensi yang berasal dari blog itu ya. Nah, oke. Kemudian terkait dengan tata penulisan, footnote penggunaan bahasa itu skornya 10. Kalau tadi buku skornya 15. Mempresentasikannya, nah nanti dalam bentuk video ya. Video yang makalahnya dipresentasikan itu skornya 20. Kemudian memberikan tanggapan atau jawaban atas pertanyaan ya. Ketika diskusi ya, ini skornya yang paling tinggi yaitu 40. Jadi total semuanya adalah 100 untuk penilaian makalah. Oke. Baik, yang terakhir teman-teman mahasiswa terkait dengan tata tertib perkuliahan kita yang perlu teman-teman mahasiswa yang perhatikan. Yang pertama yaitu terkait dengan kehadiran kuliah ya, diharapkan tepat waktu ya. Kalau kita nanti ada pertemuan secara Zoom meeting atau di media-media online ya, kita kedepankan ya hadir tepat waktu ya, kedepankan integritas, kemudian aktif mengikuti semua kegiatan yang telah dirancang oleh dosen mata kuliah. Kemudian yang ketiga, aktif berdiskusi dan mengumpulkan tugas sesuai jadwal. Kemudian yang keempat, berinteraksi dengan dosen atau sesama mahasiswa dengan menunjukkan kecendikiaan ya, ada sikap etika yang harus dikedepankan oleh teman-teman mahasiswa. Kemudian berkomunikasi dengan dosen sekiranya berhalangan hadir ya, nanti bisa berkomunikasi ketika memang berhalangan hadir dengan mengirim
surat ya, atau juga bisa menggunakan komunikasi HP untuk izin dan yang lainnya. Kemudian yang keenam, menjunjung tinggi budaya akademik dan kode etik Yayasan Pekalongan. Kemudian yang terakhir, selalu semangat, ya, antusias ya, dan bahagia ya menikmati proses perkuliahan. Demikian teman-teman mahasiswa Prodi PAI untuk perkuliahan awal kita mata kuliah usul fikih, dan untuk nanti terkait dengan rencana pembelajaran semester RPS dan pembagian kelompok nanti akan saya informasikan, dan biasanya nanti akan saya sampaikan di e-learning IAIN Pekalongan. Nanti akan segera saya informasikan kepada mahasiswa semuanya. Baik, saya kira ini untuk pertemuan kita pada kesempatan kali ini mengawali perkuliahan mata kuliah usul fikih. Mudah-mudahan kita tetap diberikan kesehatan, kekuatan untuk senantiasa ya melakukan aktivitas kita sehari-hari. Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat walafiat ya, dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.